Ya, halo semuanya. Semuanya kita kembali lagi di minggu ke-9 ya, yaitu adalah mata kuliah analisis kompleksitas algoritma, yaitu kita masih berbicara mengenai analisis kompleksitas waktu untuk algoritma tipe iteratif ya. Ya, saya ini dulu. Oke. Ya, ini adalah overview yang akan saya jelaskan gitu ya di minggu ini. Masih di sum notation, lalu ada tabel construction gitu ya. Oke. Ya, balik lagi ke sum notation, masih ingat di minggu lalu di video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana kita membentuk, misalkan diberikan algoritma seperti ini ya, diberikan algoritma seperti ini, bagaimana kita convert dia ke dalam bentuk notasi penjumlahan sigma, gitu ya, notasi sigma. Jadi I sama dengan 1, min 1, 1, 1 ini adalah operasinya ya. Ini berapa banyak operasi yang ada. Karena ini operasinya adalah 1, maka di sini 1. Sehingga dengan menggunakan rumus biasa, maka dia adalah n-1 dikurangi 1, ya, yang di sini, ditambah 1 rumusnya ya. Nah, ini adalah n-1. Nah, dalam sum notation ini ada beberapa aturan dasar penjumlahan ya, yang bisa kalian lakukan, dan sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Kalau dikalikan suatu konstanta, maka konstantanya bisa di depan, begitu. Tidak ada mengandung I ya, di sini tidak mengandung I, maka biar ada di depan ya. Kalau tidak ada variabel yang mengandung I, maka dia berada di depan, begitu ya. I itu maksudnya indeksnya ini ya, indeks yang bergerak. Nah, sedangkan untuk penjumlahan, maka dia tuh bersifat linear seperti ini, gitu ya. Dan juga ada notasi seperti ini, berikut. Kalau dia I sama dengan Kn, maka rumusnya adalah N min K plus 1, ya, seperti yang tadi ya. Seperti yang di sini ya. Kalau ada ini berarti K, K berarti di sini N min 1, maka ini N, berarti N-nya adalah N min 1 dikurangi K plus 1. Dan berikutnya adalah untuk yang kalau di sini adalah I, maka tidak lain adalah kalau dari 1 sampai N, maka dia 1 tambah 2 tambah dan seterusnya tambah N, itu tidak lain adalah N dikali N plus 1 dibagi 2 ya. Oke, nah kita lanjut, ada satu contoh lagi gitu ya. Contohnya dari sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini, kita punya fungsi for I sama dengan 1 to N, sedangkan J-nya adalah dari dari I ya. Ini bergantung ya. Baru while-nya J lebih besar pada 0 dan J-nya berkurang terus gitu ya, sehingga J-nya harus lebih besar dari 0 atau 1 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, J itu dependent dengan for I gitu ya, artinya bergantung gitu ya. Nah, bagaimana notasinya gitu ya? Maka kita dimulai dari notasi yang pertama dulu, I-nya dulu, maka di sini adalah sigma I sama dengan 1 to N, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan yang di sini? Ya, bagaimana dengan yang di sini? Nah, yang di sini itu berarti dia sigma, gitu ya. Karena adalah J-nya dikurangi 1, maka di sini mulai J sama dengan I, begitu, sampai dia kapan? Sampai dia 1 kan? Sampai dia 1 seperti ini. Dan dilakukan operasinya ini sebanyak 1 kali operasinya ya, maka di sini adalah 1. Nah, inilah TN-nya. TN Anda ini. Sigma dari I sama dengan 1N, dengan di dalam sigma ini ada sigma lagi, yang J-nya bergantung pada I dan operasinya adalah 1. Nah, ya. Lalu gimana caranya kita menyelesaikan ini? Nah, ini ya. Jadi kita punya ini ya tadi. Nah, lalu karena ini operasi seperti ini, kita bisa tukar operasinya ya. Nah, ini operasinya bisa tukar. Ini I-nya jadi di atas, boleh. Sebenarnya tidak masalah ya. Karena kan kalau seperti ini, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, ini kan akan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Maka kalau ini sum dari 1 ke 5 itu, dari 5 ke 1, nah ini tidak lain akan sama dengan sum dari 1 ke 5 gitu ya. Sehingga kalau dibalik kita sama ya, ini dibalik. Kalau ini jadi dibalik begitu, ini sama saja. Nah,
Masih ingat kalau ini adalah 1i, maka i dikurangi 1 ini ditambah 1 rumusnya ya. Nah, kita tahu bahwa min 1 tambah 1 ini akan 0, maka menyisakan i saja. Maka dia adalah sum 1 n i. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau seperti ini, berarti dia adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah n. Dan ini tidak adalah n kali n plus 1 per 2, di mana dia lagi n kuadrat. Gitu ya. Ini gampang. Oke, nah berikutnya ini ya, berikutnya. Diberikan contoh berikutnya. Nah, kalau di contoh ini ada 3 loop ya. Loop 1, loop 2, dan loop 3. Dan semuanya independen ya, tidak bergantung. Nah, berarti ini gampang. Kalau tidak bergantung, maka kita tinggal langsung buat sum-nya. Sum-nya terlihat dari pertama dulu, maka dia adalah sum, jadi Tn. Sorry, saya tulis di tempat lain aja ya. Nah, di sini aja ya, Tn. Sum, ini maka dari I sama dengan 1 ke N-1. Nah, lalu di dalamnya ada sum lagi, sum J sama dengan 1 to N. Lalu di dalamnya lagi masih ada sum ya, K sama dengan 1 to N minus 2. Lalu berapa operasi di sini? Ada 2 operasi ya, maka di sini adalah 2. Nah, lalu kita lanjut bagaimana mendapatkan ini ya, Tn-nya ini ya. Nah, kita dari ditulis begini. Nah, karena kita tadi ada aturan kalau 2 ini adalah konstan gitu ya, tidak bergantung pada K, ya kita lihat di sini, kita lihat dari dalam dulu bahwa 2 ini tidak bergantung pada K, maka 2-nya bisa keluar. 2-nya bisa keluar dan di sini 1 gitu ya. Nah, kita tahu rumusnya kalau ini adalah sigma 1, maka dia adalah N-2 dikurangi 1 tambah 1. Ya, rumusnya ya. Maka ini tidak lain nanti hasilnya adalah N-2. Nah, N-2 juga tidak bergantung pada J. Sehingga N-2 bisa dibawa ke depan lagi ya. Jadi seperti ini, 2 dikali N-2. Sedangkan di sini jadi 1. Nah, kembali lagi ke tadi, sigma J1N ini tidak lain adalah N dikurangi 1 tambah 1, gitu ya. Ini tidak lain adalah N dikurangi 1 tambah 1. Nah, ini nilainya adalah N. Nah, ini adalah N. Nah, karena N juga tidak bergantung pada I, maka N bisa ke depan, gitu ya. Sehingga ini adalah sum dari I1 seperti ini. Nah, balik lagi ke rumus bahwa seperti ini, sum ini adalah N-1 kurang 1 tambah 1. Ini adalah N-1. Ini adalah N-1. Nah, maka tinggal dikalikan 2 kali N-1. N-2 dikali N dikali N-1, maka hasilnya seperti ini, di mana dia adalah anggota big O(n) pangkat 3. Gitu ya. Ini sederhana ya. Oke. Nah, ini dikatakan bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa metode menggunakan direct observation dan sum notation di atas selalu berhasil dalam menganalisis algoritma iteratif ya. Jadi tidak selalu berhasil dalam menganalisis algoritma iteratif. Lalu perubahan yang tidak teratur dalam variabel loop, jumlah yang terlalu rumit untuk dianalisis, dan kesulitan intrinsik dalam analisis kasus rata-rata hanyalah beberapa kendala yang terbukti tidak dapat diatasi ya. Jadi nanti kalau kita lihat, tadi kan kita cuma plus 1 gitu ya, nambah 1 for-nya ya. For-nya itu nambah 1, tambah 1, tambah 1, atau kurang 1, kurang 1, kurang 1. Nah, bagaimana kalau misalnya dia kurang 2? Atau bagaimana dia dibagi 2 ya. Jadi lompat 2 kali, lompat kelipatan misalkan, lompat kelipatan dan sebagainya ya. Nah, itu akan jadi sulit gitu ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, perhatikan berikut ini ya. Ini ada namanya binary ya. Seperti ini. Nah, kita lihat bahwa si N ini loncat ya, loncat dia itu N dibagi 2. Nah, jadi tidak N tambah 1 atau N min 1 gitu ya, tapi dia itu loncat dibagi 2, jadi dikurangi kelipatan 2 kali gitu ya. Maka dengan menggunakan sum itu sulit ya. Notasi sumnya gimana? Nggak bisa, karena ini bukan penjumlahan atau nggak bisa dinotasikan dalam bentuk sum gitu ya, sehingga ini akan menjadi kesulitan, sehingga kita bisa menggunakan yang namanya tabel ya. Jadi ini adalah kita menggunakan tabel construction method ya. Nah, seperti apa tabel construction method? Nah, sebelum kita bahas yang tadi ya, kita contoh dulu yang ini ya. Nah, misalkan
kita punya algoritma seperti ini, I0, I kurang N, I plus plus, lalu J sama dengan, nah seperti ini ya. Bagaimana kita menentukan bentuk tabelnya? Nah, kita tahu bahwa ini bergantung ya. Nah, kita tahu bahwa ini algoritma ini adalah algoritma untuk membuat seperti ini ya. Nah, algoritma ini adalah membentuk segitiga bawah dengan angka 0 dalam larik 2 dimensi. Contoh keluaran untuk N sama dengan 5 seperti berikut ya. Nah, algoritma ini ya. Jadi algoritma ini hanya melakukan seperti ini ya. Jadi 0 yang berada di bawah. Nah, bagaimana cara kita menganalisis dengan tabel? Nah, kita mulai bikin tabel aja ya. Ketika I-nya ya, ketika I-nya 0, maka di dalam loop-nya apa gitu ya, di dalam loop-nya. Kalau I-nya 0. Kalau I-nya 0, maka dia adalah dari 0, J kurang 0 gitu kan. Ya, kita tulis. Maka in loop-nya adalah J sama dengan 0, J kurang 0. Kalau seperti ini apa? 0 kurang, maka tidak dilakukan apa-apa ya, maka waktunya adalah 0. Nah, kalau I-nya 1, maka J-nya sama dengan 0 dan J kurang dari 1. Maka berlaku ya, 0 kurang dari 0. Maka berlaku, akan dilakukan sekali. Gitu ya. Kalau dia 2, maka dia lakukan 2 kali. Dan seterusnya. Sehingga sampai I-nya, ya contoh tadi, sampai I-nya kurang dari N. Artinya I sama dengan N-1. Ya. Nah, sampai I N-1, maka J-nya dari 0 kurang dari N-1, maka diberlakukan sampai N-1 kali. Jadi waktunya gimana? Ya, tinggal kita jumlahkan gitu ya. Tinggal kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ininya. Jumlahkan adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah ini N-1 setengah N-1 N sehingga nanti kita dapatkan ini setengah N kuadrat min N ini tidak lain adalah anggota dari BO N kuadrat gitu ya. Oke, simpel ya, dengan menggunakan tabel kita dengan gampang kita bisa menemukan seperti ini. Nah, kita balik lagi ke permasalahan binary ya. Nah, kalau dari binary ini seperti ini, maka gimana caranya? Ya, kita buat tabelnya ya. Kita tabelnya seperti ini. Kalau count-nya 1, maka nilai N-nya itu adalah N, maka waktu yang dieksekusi adalah 1. Ya. Sedangkan kalau count-nya bernilai 2 ya, masuk ke loop ya. Contoh ini masuk ke loop. Kalau count-nya jadi 2, masuk ke loop, maka N-nya adalah N dibagi 2. Atau kalau kita tulis 2 pangkat K-1. Ini dilakukan 1 kali. Dan seterusnya gitu ya, 2 pangkat N dibagi 2 pangkat 3. Nah, sampai begini. Sampai akhirnya kita nggak tahu dia berhenti sampai kapan gitu ya. Dia berhenti sampai kapan? Sampai count-nya berapa berhenti? Nggak tahu. Ya udah, kita notasikan aja. Dia akan berhenti saat K misalkan ya. Saat K itu adalah dia akan menghasilkan nilai N dibagi 2 pangkat K-1 atau 2 pangkat 1. Sebanyak 1 kali. Sedangkan kalau ketika dia K plus 1, maka nilai N-nya 1 dan berhenti algoritmanya. Jadi tidak dieksekusi, maka nilainya 0 gitu ya. Maka apa yang kita bisa lihat? Maka waktu yang dibutuhkan oleh algoritma ini adalah tinggal jumlahkan aja nih 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak berapa kali? Sebanyak K kali ya. Maka TN kita adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Tidak lain adalah K kali 1 atau sebanyak K. Gitu ya. Nah, masalahnya fungsi kita itu adalah fungsi TN sama dengan K. Loh, K ini apa gitu ya? K ini kita nggak tahu. Karena fungsi kita ini harus berbentuk N gitu ya. Ya, maka tadi kita lihat bahwa ini K ya. Ya. K itu bisa jadi adalah 2 pangkat sesuatu gitu ya. Bakal kita lihat sini ya. N dibagi 2K sama dengan 1 ya. Contoh ini. N dibagi, kalau K plus 1 maka jadi apa? N dibagi 2K ya. Ini tidak lain adalah N dibagi 2 pangkat K sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini ya, N dibagi 2 pangkat K sama dengan 1. Maka kita bisa tulis ya, kita logkan ya, logkan 2, maka dia log 21, maka log ini. Jadi kalau pembagian lognya jadi kurang ya, maka log 2N dikurangi log 2K, sedangkan log 21 adalah 0. Lalu, log N ini atau log 2K kita pindahkan ya, maka akan sama dengan
pangkatnya ini jadi kali ya, K kali log 2 sama dengan log 2N. Masih ingat bahwa log 22 itu adalah 1, maka K sama dengan log 2N gitu ya. Nah, maka kita akan punya Tn-nya adalah sama dengan K, tidak lain adalah log 2N. Dia adalah anggota BO log 2N. Maka kita bisa menentukan bahwa algoritma ini, kita bisa menentukan bahwa Tn-nya adalah log N. Ya, masih ingat bahwa kita memiliki kelas yang namanya kelas logaritma. Ya. Oke, baik. Sepertinya cukup sampai di sini ya, di pertemuan minggu ke-9 ini. Dan ini adalah homework-nya. Silakan dikerjakan, bisa menggunakan sum atau bisa menggunakan tabel. Oke, baik, terima kasih atas sepertinya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke.